Siapa maniqtana kalban. Siapa nama maliau anjing. Bukan untuk menjaga kebun. Bukan untuk menjaga rumah. Hanya untuk hobi saja. Maka satu hari pahalanya dikurangi segodang bukit Uhud. Sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala. Sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Harapan kami pesantren terus berkembang. Dan husnudzon kami akan berkembang. Maka dari itu kami ajak Anda, para perindu ridha Allah, ayo kita ikut andil dalam besarkan pesantren ini. Semoga dari pesantren keluar ulama-ulama penerus dakwah baginda Nabi. Amin. Maka jangan ragu untuk bergabung. Inilah orang cerdas. Kalau kita mengandalkan ibadah kita melakukan sholat sebanyak apapun sangat terbatas. Ngaji Quran sangat terbatas. Tapi kalau kita ikut andil dalam program besar semacam ini, sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala. Sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Inilah kerjaan orang-orang cerdas. Maka ayo menjadi cerdas hari ini. Jangan ragu, sisihkan rezeki Anda. Dan tidak cukup sampai di sini. Ajak orang lain. Kapan Anda mengajak orang lain, Anda mendapatkan pahala biarpun orang itu belum mengikuti ajakan Anda. Ajak sebanyak-banyaknya. Dan di saat Anda mengajak, jangan meremehkan. Mungkin kelihatan orang itu tidak, seolah-olah tidak akan membantu. Ajak saja. Silahkan sisihkan rezeki Anda langsung ke Pesantren Nurul Azhar Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 147-666-6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan jika terbuka hati Anda lalu Anda berderma, jangan ragu. Sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer dan atau konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Itu adalah nomor admin yayasan. Dan setelah itu, setelah Anda berderma, puji syukur, bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memilih Anda untuk bisa berjuang. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang saya hormati Ketua Panitia, Ketua Pengurus Masjid Al-Fitrah beserta seluruh jamaah, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, Bapak Kapolsek beserta seluruh jajaran nan godang nak rimbau golau nan ketek nak disabui namo. InsyaAllah sodonya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Menurut Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti meninggal tahun 900 seboleh hijrah. Nama kitabnya Al-Hawi lil Fatawi. Katanya maulid itu isinya 3. Maulid itu isinya 3. Yang pertama membaca Quran. Lah ada membaca Quran? Lah. Yang kedua cerita tentang sejarah Nabi. Aku nak nambojolehkan. Yang ketiga makan. Ada makannya malam itu? Lah habis lah. Malah malam itu makannya dulu. Supaya jamaah itu semangat. Jadi kalau nanti ada orang membuat maulid di rumah, di kantor, di masjid, di surau, maka 3 itulah rukun maulid. Ada nama membaca Quran, bercerita tentang sejarah Nabi, dan ada makan. Indak mesti nasi. Kalau ndak ada nasi, iyo pului. Terserahlah makan apa, yang penting ada makan. Adapun kata sambutan itu silaturahim. Mesti ada datang nampak muka, balik nampak belakang. Kata sambutan dari panitia. Kalau sambutan itu sebatas 1, 2 itu mubah. Boleh. Kalau agak 3, 4 makruh. Kalau terlampau banyak haram. Nah, hampir jam 2 boleh, barulah diimbau. Sodo orang nak membawa kata sambutan. Alhamdulillah malam itu kata sambutannya joleh, topek, pantunnya pas di hati awak. Mudah-mudahan
Apa nan awak buat malam iko menjadi standar untuk orang membuat maulid di tempat-tempat lain insyaAllah. Jadi kalau awak buat maulid itu awak dapat apa? Kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, orang nak membuat maulid itu dapat 3. Yang pertama, turun malaikat. Yang kedua, turun rahmat kasih sayang Allah. Yang ketiga, mendapat ridha Allah. Karena awak doakan selalu, kalaupun awak sampai ke Mekah, awak minta ridha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Jannah nomor 2. Ridha nomor 1. Kata jamaah memang topek gue ya. Sebab apa iko namanya ridha, nama bininya jannah. Nah, itulah dapatnya dua-dua. Kalau awak minta jannah, Allah tentu dapat ridho. Tapi kalau awak dapat ridho, dapat sodonyo. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Mudah-mudahan balik awak dari maulid malam iko, dapat ketiga-tiganya insyaAllah. Tun malaikat, dapat rahmat, dan dapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ilahi anta maksudi, waridhaka matlubi. Kami tidak mencari apa-apa ya Allah. Dan kami cari ridhaka. Ridha engkau dan kami cari malam itu insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, kini tibalah masanya bagian nambah. Bagian baca Quran lah. Bacaan Quran malam itu suaranya masuk ke telinga, ke utak, ke hati awak. Maka kalau nanti membuat maulid, memang condo iko lah kori nan dicai. Iko kadang baca Quran macam iyo, macam indah. Entah mic-nya usah. Nanti kalau buat maulid, cai suara yang tinggi. Kalau bisa sampai melotui mikrofon. Makannya lah bagian nambo bercerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi masuk WhatsApp memberitahu judulnya, tolong Ustadz sampaikan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak tamu potang ambo dibawa de Ustadz Al-Nob Dinar, ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat. Bersuo dengan bos Pak Kapolres, Pak Kapolsek. Bosnya kok Kapolda. Kata Pak Kapolda, kini banyak uang menjual daging anjing. Kapalo anjing kok dipukul pakai bosi. Ambo ndak bisa menceramahkan tentang itu. Sebab kalau ambo ceramah tentang itu, beko uang bongi. Waang bongi kan dek waang ndak makan anjing sih. Maka kata ambo solusinya, carilah LSM, lembaga kemanusiaan dan lembaga kehewanan. Apa lembaga kehewanan nih kok? LSM, lembaga apa arti LSM kok? Lembaga swadaya masyarakat yang khusus menyayangi hewan, menyayangi binatang. Yang kedua adalah masyarakat yang peduli kesehatan, jangan sampai konai rabies. Anjing yang konai virus rabies, di giginya awak, air lionnya masuk ke kulit nan luko, air anjing tu menggunggung. Esok pagi, inyo menggunggung. Dek konai rabies tadi. Nah, boleh dalam Islam iko membunuh binatang dengan menyiksa. Ditunjukkan kambo video ada tabung gas, kalau api apa namanya? Condo dilasnya. Bayangkan tersiksanya. Maka dalam Islam diajarkan, idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau membunuh, bunuhlah dengan caonan elok
sekali pukul mati. Mana tahu awak lolok tidur siang, diganggu dek lalek. Lolok diganggu lalek. Ditangkuk lalek kau, ha? Dicabut sayapnya satu. Esok pagi dicabut satu lagi. Tidak boleh menyiksa binatang. Sekali pukul mati. Sembayang awak. Allahu Akbar. Sembayang tu mata awak tutup atau awak buka? Ada orang sembayang matanya tutup. Cuba tengok bunyi hadis. Uqtulul aswadaini fis salah. Bunuhlah dua nan hitam walaupun sedang sembayang. Bunuhlah dua nan hitam walaupun sedang sembayang. Apa dua nan hitam? Yang pertama as-su'ban, ular. Yang kedua al-akrab, kalajengking. Itu dalil menunjukkan bahwa waktu sembayang itu mata awak buka. Sebab kalau mata tertutup, mana tahu awak ada ular anaconda di situ. Tiba-tiba dibuka, lah nampak ular. Apa kata ular tu? Allahumma barik lana fima razaqtana, kata. Rupanya nyo nak makan awak. Air lionya lah kalau lah nak mengunyah awak. Itu maka sembayang tu mata dibuka. Mana tahu apa nanti tiba. Awak mazhab Syafi'i tak boleh bergerak 3 kali. Bergeraknya mesti kalau tak gerakan solat sekali. Gatal kepala awak. Gau sekali. Gatalnya lagi. Sekali lagi. Gatalnya lagi. Pergi ke apotek. Boleh ubek gatal. Tapi kalau ada binatang, tak perlu awak pukul sekali. Bonti lah. Pukul sekali. Bonti. Pukulnya sampai mati. Uqtulul aswadaini fis salah. Bunuhlah dua nan hitam. Dua nan hitam itu cuma ular dan kalajengking. Kini banyak lo yang menyalah artikan hadis iko. Ada cik lagi Ustaz, nan hitam awak bunuh. Siapa? Handphone awak. Ada orang sambil sembahyang mematikan handphone. Tanya, dek apa orang mematikan handphone? Kau gerakan ajnabiyah. Kau bukan gerakan sembahyang, batal sembahyang orang. Bunuhlah dua yang hitam dalam sholat. Apa? Handphone. Tidak betul itu. Dalam hadis itu ular dan kalajengking. Ular haram dimakan, kalajengking pun tidak boleh dimakan. Tidak disembelih. Sekali pukul mati. Tidak boleh menyiksa binatang. Kalau hamba malam ini bercerita tentang akhlak Nabi kepada manusia. Biasa. Malam ini awak bahas akhlak Nabi kepada hewan. Kepada binatang. Binatang yang haram lagi. Sekali bunuh, mati. Itu yang paling elok. Babi. Berburu babi. Sekali tembak. Boleh senjata dan hebat. Mati. Makanya membunuh babi itu ada senapan khusus. Jangan pakai senapan angin. Habis 3 kotak. Tidak lekonai. Menyiksa binatang. Tidak boleh dalam Islam menyiksa binatang. Ada sahabat Nabi mengambil api. Dinyalakannya api. Sesudah itu nyocai sarang somwi. Sesudah itu nyoiduikan api kok di sarang somwi. Ditengok deh Nabi. Apa kata Nabi? Bongi Nabi. La yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh membunuh dengan api kecuali Tuhan pemilik api. Maksudnya, kalau somwi itu tidak mengganggu awak, inyo di pokok kayu. Pokok kayu jauh dari rumah awak. Biarlah inyo ingin hidup jo. Inyo hamba Allah jo. Inyo makhluk jo. Cuba baca tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Kata Nabi Sulaiman ke bala tentaranya, berhenti, stop, jangan berjalan. Dek apa Nabi Sulaiman? Ambo mendongau panglima pasukan semut berkata, Udhulu masakinakum, wahai pasukan bala tentara semut, masuklah kalian ke sarang-sarang kalian. Semut itu ada ratunya, ada tentaranya, ada pasukannya. Dan semut itu kalau bersuo, ini pasti menyambung tali silaturahim. Coba perhatikan semut. Kalau setiap bersuo, pasti. Apa kata mana ambo tahu, entah apa katanya. Tapi yang jelas semut itu punya kehidupan. Mereka juga makhluk Allah. Tapi kalau nya masuk ke rumah awak,
Awak khawatir dinding kayu awak berlubang, awak nak membunuh, membunuhnya sekali bunuh mati. Tidak dengan api. La yu'adzibu binar illa rabbun nar. Bagaimana caranya? Entah disiram pakai minyak, entah dengan apa. Yang penting jangan menyiksa hewan. Tak boleh menyiksa binatang. Ini ajaran Islam. Lalu kemudian ada sahabat mengambil anak burung, anak unggih. Unggih kau di atas pokok. Lalu kemudian diambilnya anaknya, ditinggalkan induknya. Lalu kemudian apa kata Nabi? Farudduha. Balikkan inyo ke sarangnya. Tengoklah lembutnya akhlak Nabi Muhammad SAW. Itu maka ayat yang dibaca oleh qari kita tadi. Ustaz Buya Imam Awak. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sebab orang pada masa itu jangankan pada samui, jangankan pada himau, jangankan pada binatang, pada manusia pun tak peduli orang. Masa itu. Masuk kini sama je. Tak juga peduli orang pada awak. Tapi Nabi saat itu sudah memperdulikan masalah hewan. Ikonan haram-haram. Bagaimana dengan binatang yang halal? Idza dzabhtum fa ahsinu dzabhah. Kalau menyembelih, sembelihlah dengan baik. Macam mana menyembelih dengan baik? Falyuhidda syafratahu, tajamkan pisaunya. Tidak boleh menyembelih pakai kuku. Ada orang kukunya panjang, dicucukkannya kuku ke leher ayam. Tak boleh. Tidak boleh menyembelih pakai tulang. Ada tulang iga kambing, tulang iga kobau, lalu kemudian digesekkan ke leher ayam. Tidak boleh. Mesti pakai pisau. Kalau pakai sembilu, Buya, boleh. Sebab sembilu tajam. Tapi yang afdolnya pakai pisau. Dia ambil pisau. Datang ada sahabat Nabi. Nyu ambil kambing. Nyu jatuhkan kambing ke tanah. Sesudah itu nyu asah pisau. Nyu asah pisau di mata kambing. Bongi Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Aturidu antumitaha mautatin? Apakah engkau ingin membuat kambing itu mati berkali-kali? Apa makasih ucapan Nabi kau? Jangan mengasah pisau di mata kambing. Itu maka kalau kambing itu telinganya panjang, ditariknya menutup mata kambing. Kalau ingin mengasah, diasah dulu di belakang, tajamkan dulu pisaunya, barulah dipotongkan ke kambing. Tidak boleh menteror kambing. Kini uang bukan menteror kambing, menteror laki. Uang kalau macam-macam, gitu. Nah, tapi itu tidak ada di sini. Ini nambah citokan kau di tempat lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Islam itu ajaran yang amat sangat halus. Apa yang ditulis di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri kemanusiaan nanado dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Tapi Islam sudah bicara dengan pri kekambingan. Pri kesemutan. Nah, kesemutan kok kobe. Binatang hewan sudah diajarkan. Kita tidak menyembah binatang. Ada agama yang menyembah binatang. Islam tidak. Tidak ada kita disuruh menyembah binatang. Tapi jangan menyakiti binatang. Sembelihlah dengan pisau yang tajam. Wal yurih dhabi'atahu. Buat binatang itu matinya tenang. Maka ndak boleh nanti ibu, bapak, mudah-mudahan panjang umur, sehat badan sampai poi haji umroh ke Mekah insyaallah. Amin. Nanti tolong minta bawakan sama Ustadz Al-Nob Dinar, tolong bawa kami ke tempat penyembelihan unta. Unta tu waktunya disembelih, kakinya tidak diikat. Unta tu toga, kaki ompek lopeh, pisaunya macondo arit, bentuk iko, tajam. Jadi uang namanya boleh itu toga, ditarik ke lehernya kok. Putih, jatuh, tumbang.
Nyo matinya ndak tersiksa. Bukan condo awak Idul Adha potang. Satu RW mengeroyok sapi. Jawi tu ha. Ada nan memegang telingonya juga. Yang penting ada fotonya untuk update status itu. Ada menaik ikonya. Makanya tolong buat pelatihan penyelenggaraan kurban. Itu banyak penyelenggaraan jenazah. Penyelenggaraan kurban. Condo apa cawo menjatuhkannya supaya mudah. Alhamdulillah kami potang sapinya 1 ton. Dan menjatuhkan tu Ustaz Al-Nab ku. Indahnya suangnya ada timnya. Nah memotonginya jo. Ambo di rumah ambo banyak golok. Tapi ambo ko suau ambo nan kowe. Kalau hati ambo ko lembut Bapak Ibu. Ambo tak sampai hati menyemboli. Maka sampai kini ambo itu potong do video Buya menyemboli tahun 2020. 2020? Hah? 2020. Ada video ambo menyemboli. Itu untuk konten. Sebab ambo kan ikut pelatihan sama Juleha. Tapi nama istri Ustaz Fatimah. Juleha ko bukan pedusi. Juleha ko juru sembelih halal. Juleha namanya. Jadi ambo ikut pelatihan Juleha. Cao motongnya ko Buya. Waktu Idul Adha di Muko Mall SKA do tanah lapang dan banyak pokok jati itu. Itulah mau menyembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar katanya. Sesudah itu tidak pernah lagi. Wal awwalu wal akhiru. Itu yang pertama dan terakhir. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, perlu masaji awak iko membuat pelatihan undang Juleha. Hubungi Ustaz Al-Nab, juru sembelih halal. Iko uang nan pecinya merah-merah iko, itulah siap menyembelih iko. Termasuk Pak Kapolres, Pak Kapolsek. Nah, ambo memang untuk menyembelih tidak sampai hati. Tapi kalau lah digoreng dagingnya, itu tidak lo sampai hati awak membiarkannya kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Menyembelih binatang iko mesti ada 2 nan wajib putui. Yang pertama uek makan, yang kedua uek nafas. Jangan sampai uek makannya putui, uek nafasnya lon putui. Sesudah kambing Jawi disembelih, dibuka talinya, togaknya balik. Uang uek nafasnya masih lon putui, togaknya balik. Pengurus masjid Tekoji dipanggil Ustadz minta ruqyah. Ini kok nampaknya masuk jin ke sapi awak kau biar. Bukan jin masuk, salah potong. Maka mesti ditarik dari bawah. Putuinya 2. Ada orang yang teorinya mantap. Tapi tidak ada keberanian. Hebatnya kalau pekau teori. Tapi tidak berani. Begitu menengok darah kau tumpah. Sapi tidak mati, inya pingsan. Menjadi kojo pengurus masjid pula. Terpaksa dibawa ke puskesmas. Diumumkan di masjid. Sapi awak lopeh, nak menyembelih mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Iko pentingnya ilmu. Maka dilatih jamaah-jamaah awak iko. Supaya jangan sampai menyakiti. Condo apa diikik kakinya sebelah. Jatuh inya. Lalu kemudian jangan terlampau ketat. Lalu kemudian disembelih dengan pisau yang tajam. Ada goloknya khusus. Ada cao mengasahnya. Ada standar. Diambil koteh kau. Putuinya. Kalau tajam kau bisa. Satu pisau kau untuk berapa jawi, berapa kambing. Itu bisa. Jangan pisau dapur dibawa. Cabai pun tak putui. Menyiksa binatang. Awak akan mati dalam keadaan tersiksa. Na'udzubillah. Memangnya binatang. Memangnya hewan. Tapi nya adalah juga makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Carilah agama lain. Iko Ustaz Abdul Somad, iko membela-bela Islam. Iko apologi kok. Apologi itu membela diri awak. Ya tentu awak membela Islam. Ambo menonton video. Dikirim dek uang. Iko piring.
mendidih di atas kompor, badan ikan tulah dibolah, kepala ikan tu masih hidup lah. Ambo menengok itu, ya Allah. Itu editan tu Pak Ustaz tu AI enggak. Memang ada orang nan membuat contoh itu sebab apa? Inyo merasakan kenikmatan. Adonan dalam kuali, minyaknya mendidih, dimasukkan idui-idui. Sengaja kepiting itu dia punya di WA. Menikmatinya menengok kepiting ku tojun ke dalam minyak angin. Iko orang ndak ada belas kasih sayang dalam hatinya. Contoh apa Nabi Muhammad SAW mengajarkan awak. Man la yarham la yurham. Siapa nanda ada kasih sayang dalam hatinya, inyo pun indah akan mendapatkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambo kelas 5 SD, dibolikan de emak ambo unggeh warnanya hijau, ketek. Apa namanya? Serindit. Ambo sebenarnya mengetes aja kok. Jamaah aku tahu enggak. Serindit. Sangnya kok dari rotan. Rotan itu dibolah, ada buat bule. Makanannya beras dan dibuai dikasih air. Kadang-kadang pisang. Balik ambo sekolah, kelas 5 SD ambo. Belum lagi ustad, belum masuk pesantren. Duduklah ambo lama menengok unggehku. Ibu hati awak menengok unggehku. Sompik tompeknya. Tak makan ninya. Di mana maknya, di mana ayahnya. Diam-diam ambo buka, ambo lopehkan. Ditanya dia emak ambo. Mana serindit nama bodli batang? Tak tahu mak terlopeh ke ambo. Ambo nama lopehkan. Tak sampai hati ambo. Sampai kini ambo tak ada memeliau. Okay. Bapak ibu yang suka memelihara burung silakan. Tapi kalau bisa sarangnya godang. Dan jangan inyo suang. Berpasangan. Iko. Aduang nan hobi mamaliau. Suang. Seekor. Inyo bukan main sonang lah kalau menengok. Padahal itu menyebut. Bini. Gitu. Bini. Gitu. Cubalah jamaah nan berpunya ibu nan suami berungge, esok buatkanlah sarang nan godang. Sekarang ada istilah membuatkan sarang nan godang, apa namanya? Aviari. Aviari kan? Membuatkan sarang nan godang. Ambo dulu dibawa di almarhum Ustadz Arifin Ilham di Az-Zikra, ini membuat aviari sarang burung nan godang. Kepada jamaah nan ada unggeh-unggeh di rumah, nan indak terurus, bawa. Acara melepaskan unggeh oleh Ustadz Abdul Somad. Ambola diminta almarhum tu melepehkan. Iko nan dibawa dia jamaah. Dibukalah sang unggeh ketek tadi dilopehkan. Indak dapet tobang, bu. Sumoi duitnya ndak pernah tobang. Melumpek condok kata. Menangi air mata awak menengok unggih namanya tapi tidak tobang. Melumpet condok kata. Mengangkaknya. Lah 2-3 hari belajar-belajar tobang. Barulah bisa tobang. Bayangkan itu awaklah menyiksa binatang. Potang waktu gajah di TNTN. Tesonilo. Siapa nama gajah potong? Tari namanya. Meninggal. Banyaklah orang menangis. Ustaz tahu dari mana? Ambo tengok di FB. Tari kok muncul terus katanya. Sedihnya katanya. Tari surang nanyo sedih kan. Berapa banyak tari-tari dan lain. Meninggal. Disiksa oleh manusia. Yang selalu berdoa kepada Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Engkau maha kasih dan sayang. Apa kata Allah? Waang tak dapat kasih sayang. Dia tidak ada rasa kasih sayang kepada binatang. Ada seorang wali Allah namanya Imam Ibrahim bin Adham. Siapa namanya? Imam Ibrahim bin Adham. Nyopoi belanja ke pasau. Balik dari pasau sampai ke rumah. Baru sampai ke rumah nyopoi lagi. Ditanya di orang di rumah. Di apa bu ya baru tiba ke rumah?
poi ke pasau le. Apa nan telu pomboli? Tadi waktu membuka kurma, ambo tengok ada somwi di dalam kurma itu surang. Satu iko kurma. Satu iko somwi. Terus kenapa? Bayangkan kalau awak terpisah dengan jamaah awak. Sodihnya. Dibawanya balik ke pasau untuk mengembalikan ke tompek kerumunan. Lama ambo memenungkan. Begitu rupanya wali-wali Allah. Halus kajinya. Bukan hanya tentang masalah sembahyang khusyuk. Bukan tentang masalah berapa kali khatam yasin. Bukan masalah berapa kali tahajud. Tapi kelembutan hati. Sodo ibadah awak itu adalah melembutkan hati. Ada seorang, maaf cakap. Iko ndak layak ambo sobi di muka ama-ama kakak-kakak di dalam mesoji lo leh. Di muka alim ulama. Seorang WTS. Wanita tunasusila. Ndak elok kojonya. Doso godang kojonya. Tapi kemudian ninya poi nak mencari minum. Rupanya ndak lu ada timbo untuk mengambil air tadi. Maka kemudian diambilnya lah sepatu bootnya. Sepatu kok kotor. Uangnya kotor. Sepatunya kotor. Sesudahnya minum, nampaknya ada seekor anjing dan menjulukan lidahnya awi. Maka adik-adik, jangan berfoto sambil menjulukan lidah. Itu anjing awi. Kan ada banyak tren gini menjulukan lidah kan. Digigit lah ke samping. Itu sangat awi. Nah, tigonan kotor. Inyo WTS kotor. Sepatu tompek kaki kotor. Anjing kotor. Mughallazoh. Bohe. Godang. Tapi kemudian dia bayinya minum. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Allah mengampunkan sodo doso inyo. Dek apa? Bukan dek tahajudnya. Bukan dek sembayangnya. Bukan dek zikirnya. Dek apa? Dek ada kelembutan hati menengok makhluk ciptaan Allah. Itu ndak ada pada manusia gini. Ndak peduli sama orang. Yang penting ngambo poi ke Mekah. Yang penting ambo haji dan umrah. Masalah karyawan ndak makan. Masalah anak yatim ndak sekolah. Ndak ada peduli sama sekali. Ndak ada kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Rahmatan itu apa? Kasih sayang. Walaupun kepada binatang. Tapi. Bukan menjolehkan ceramah. Kau mesti joleh. Kalau tidak, nanti jamaah kau dipotongnya ceramah kau. Selesai maulid kau balik, esok pagi sodo uang membolu anjing. Dek apa orang membeli anjing? Sedangkan memberi minumnya saja diampunkan dosa. Apalagi membolikan makannya, katanya pula. Iko citoko pada Bani Israel sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagai perumpamaan iktibar pelajaran. Adapun pada masa zaman awak kini, memboi makan kambing, memboi makan kucing. Adapun mamaliau anjing, siapa manikatana kalban, siapa nama mamaliau anjing, bukan untuk menjaga kebun, bukan untuk menjaga rumah, hanya untuk hobi saja, maka satu hari pahalanya dikurangi segodang bukit Uhud. Bukit Uhud panjangnya 7 kilometer. Jadi tiap hari amalnya berkurang 7 kilometer. 7 kilometer. Sementara amalnya 2 sentimeter. Jadi tiap hari amalnya min. Dek mamaliau anjing tadi. Innal malaikata malaikat la tadkhulul buyut. Indak masuk ke dalam rumah. Fiha kalban. Kalau di dalam rumah itu ada anjing. Malaikat ndak masuk ke rumah kalau ada anjing. Tapi malaikat yang ndak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat maut masuk. Kalau malaikat maut ndak masuk lah lama mau memelihara anjing. Malaikat kan makhluk yang besar,
Malaikat itu makhluk yang hebat. Dek apanya takut sama anjing? Inilah logika manusia. Malaikat tidak mau masuk ke rumah uang nanadu anjing. Bukan dek inyo takut pada anjing. Malaikat tidak mau satu majlis dengan yang kotor-kotor. Tidak mau malaikat pada yang busuk-busuk dan bau-bau. Itu makanya sebelum sembayang awak disuruh gosok gigi. Laula an asyqa ala ummati, kalau indak memboekkan pada umat ambo, kata Nabi, la amartuhum bisiwa, ambo suruhnya besiwa bergosok gigi sebelum sembayang. Tadi Ustadz kan Nabi makan. Iyo, tapi makanan ambo ndak adonan busuk-busuk. Man akala basolan, siapa yang makan bawang merah, au thauman, makan bawang putih, falyatazil musallana, jangan dokek-dokek sampai sembayang kami. Makan bawang merah, bawang putih mentah. Dek uang Arab suko makan mentah. Alopeh itu masuk ke masjid ndak gosok gigi. Ayatnya pula qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, syarril was. Innal malaikata tata'adza. Malaikat itu tersakiti dengan bau busuk. Ini suko pada yang harum-harum, wangi-wangi, semerbak. Itu maka tadi sebelum ke siko ambo mandi dulu. Pakai baju bau. Kok bau kok? Bau dicuci. Bukan baju bau dari toko. Gosok gigi. Tapi tadi Buya kan makan. Iya, tapi makan abon ndak ada bawang mentah merah, bawang putih ndak ada. Disediakan dek Pak Haji Iwan dengan ibu, dengan Bang Dipo, ikan godang ada sepanjang iko ikan. Itu ambo di dokek ambo tu ambo tengok pulau ada condol lope. Ambo tanya iko apa? Iko tolu ikan. Ambo berpikir kalau ambo makan ikan niko kan siko. Kalau tolu ikan buat tu iku, ambo makan tolu ikan. Sama-sama tulangnya sekali. Habis tolu ikan. Ambo memang suka tolu ikan. Ambo indak makanan lain. Indak makan niko. Hanya nasi dengan tolu ikan. Ambo memang begitu. Ambo indak bisa bercampur-campur. Ambo ditanya dek uang. Kenapa Ustaz makan indak mencampur? Saya enggak ingin merusak rasa. Kalau mau makan niko, hilang rasa tolu ikan niko. Aku tolu ikan kau mesti dinikmati. Nikmatilah hidup iko tanpa menganiaya orang. Tapi itu Ustaz, tolu ikan itu kan dari poi ikan. Tentu ikan-ikan niko adalah nan 9 bulan 10 hari. Madonan hasil USG akan melahirkan. Berarti Ustaz lama aniayo. Tidak begitu cara berpikirnya, Besti. Jadi, makhluk-makhluk iko memang disediakan Allah Ta'ala untuk makanan awak. Hanya saja adonan halal, adonan haram. Nan halal itu ada cao membunuhnya. Disembelih. Kalau ikan kan tidak disembelih. Tidak. Dipukul sekali pukul, mati. Tidak boleh disiksa. Dipukulnya sekali pukul, habis itu mati. Sesudah itu dimasak. Halal untuk awak. Kulu, makanlah. Min thayyibat, yang baik-baik. Jangan makan nan indah elok. Di strum. Diambil listrik. Disetrum kepala Jawi itu. Jawi nan boeknya 1 ton, namanya sapi limosin. Dari Australia diimpor. Itu ndak tolok dek uang menangkoknya. Maka ditembak keningnya pakai alat namanya stunning namanya. Nama alatnya stunning. Jadi ada macam pistol Pak Kapolsek, tapi pelurunya ndak kolo. Pelurunya hanya di dalam. Atau ditembakkan ke kening, konai otak ketek, otak kecil namanya konai. Itu setelah konai, inyo pun tumbang, mati. Darahnya tidak keluar. Kalau disembelih, darahnya keluar. Di darah Jawi, bau kambing, sapi, ayam, mikolah. Segala bakteri, kuman, penyakit. Iko ndak disembelih. Akhirnya darahnya menyatu dengan daging. Setelah dipotong pakai mesin, dipotong-potong-potong,
indak pulo dicuci. Diletakkan di atas api, bolak-balik, 3 kali balik, dimasukkan ke roti, dimakan. Barbecue. Yummy. Indak dipotong, darahnya bercampur dengan daging. Apa indak dipotong? Supaya darahnya ndak kolo. Kalau darahnya ndak kolo, beratnya bertambah. Kalau dipotong, darahnya keluar, beratnya berkurang. Secara ekonomi merugikan. Itu maka darahnya merah. Tapi di dalamnya bakteri. Indak dicuci, indak diboi limau, indak dimasak matang, setengah masak. Dimakan. Konai penyakit namanya medco. Med gilo. Ko sapi. Medco sapi gilo. Penyakit medco ko dari Eropa. Sampai ke tempat awak. Sapi yang dari Australia. Sapi yang dari Eropa diimpor. Sampai ke tempat awak. Sehat uang nama makan sapi. Nggak ada uang Idul Fitri berubah menjadi medco. Nggak ada. Sebab apa? Sebab disemboleh dengan cara Islam. Darahnya mengalir. Dicuci bersih. Ambo anak laki-laki. Adik ambo laki-laki. Kami cuma 2 orang adik-beradik. Nggak ada pedusi. Jadi kata mak ambo, kalian ndak ada saudara perempuan, ambo ajarkan cao mencuci daging. Kalau mencuci ayam, 2 kali basuh. Kalau mencuci sapi, 4 kali. Awak anak ketek tentu bertanya, ayam kok 2 kali mak? Kakinya 2. Sapi dia 4, kakinya 4. Awak anak ketek ndak lebih tahu bertanya. Sesudah kini baru paham. Ayam cukup 2 kali. Sebab ini daging putih. Darahnya tidak banyak. Sedangkan sapi daging merah. Cuci sekali masih merah. Cuci 2 kali masih merah. Cuci 3 kali agak merah. Cuci 4 kali baru bening. Nanti cuci nang kompek. Sesudah itu siram tapiskan. Baca selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sampai kini, walaupunlah tua, umur 20, berapa ya? Sampai kini, ambo, kalau nak dokek Idul Fitri kan menolong di rumah memasak tu balik kampung. Tinggal ambo sama ustazah. Kadang-kadang jadwal ambo lo memasak. Ambo memotong-motong daging, ambo basuh, 4 kali, ambo letakkan di tapisan, ambo siram, tekonang. Contoh itulah mak mengajar awak dulu mencuci bersih. Jadi ibu, kalau ibu ajarkan anak ibu mencuci, walaupun nanti ibu sudah tak ada di dunia, saat dia mencuci, ingat ini apunan ibu ajarkan dulu mengalir sebagai amal jariah. Pendidikan yang pertama tentang kasih sayang adalah kasih sayang ibu. Dulu, waktu masih ketek-ketek, awak kan suka memain-main binatang iko. Sebab awak ndak ada main itu apa namanya di pokok sagu. Kalau dipotong pokok sagu iko, kan busuk sagu tu. 2-3 hari ada namanya ulat sagu. Ulat sagu kok kawan-kawan nambo mengambil bonang, diikat ulat sagu kok dibiarkan tobang. Ulat sagu. Hah? Emak ambo katakan jangan. Apa rasanya kalau waang diikat pakai tali disuruh bekau jauh. Sesudah itu ditarik apa? Ini selalu mengaitkan binatang tu ke awak. Mengaitkan hewan, mengaitkan uang lain tu ke dia awak. Contoh apa rasa waang kalau dibuat contoh itu. Maka potang waktu ambo balik ke rumah. Ambo tengok anak ambo balik dari pasar kaget. Lah main apa namanya yang bentuk keong berjalan-jalan berwarna-warni? Umang-umang. Siapa lah memboi umang-umang? Ada jamaah ingin menyenangkan hati ustadz gitu. Diboinya anak ambo umang-umang. Ambo boi tahu Sami. Sami, umang-umang ko ada babahnya. Ini manggil ambo babah. Ada umanya. Ini kok tinggal suang. Apa asalnya kalau waang diculik dek uang? Oh, kasihan ya, Bang. Ayo kasihan nih buat dia, Wak. Jadi gimana?
babah balikkannya. Ambo poi ke somak-somak, ambo cari pokok-pokok pisang, ambo letakkan balik umang-umang tu di situ, belope. Jangan awak biasakan anak awak memain-mainkan binatang. Iko pasar malam, poi ambo ke Simpang Tigo, membawa anak jalan-jalan pasar malam. Ambo ndak ikut, ustazah aja. Sebab kalau ambo ikut ke situ, banyak pula orang nak meminta foto di pasar malam. Jadi ambo duduk lah di bawah pokok-pokok kayu tu menengok. Dari jauh nampak ambo, anak ambo tu memancing. Alah memancing pulaunya. Uponyo anak-anak lele. Ketek dimain jadi main-mainan. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Belah untungnya ndak seberapa, laknat Allah dapat. Maka carilah dengan cara yang halal. Banyak permainan anak-anak. Main layang-layang bisa. Main-main macam-macam bisa. Banyak permainan yang tidak menyakiti hewan dan binatang. Kenapa Ustaz? Tadi yang berceramah 8:30. Kinilah jam 9 lewat 20. Lah hampir 1 jam berceramah. Isinya binatang aja. Nanti balik dari situ ditanya orang. Siapa ceramah maulid tadi? Ustaz Somad. Apa isinya? Binatang. Ambo ingin mengatakan bahwa ajaran Nabi Muhammad SAW itu halus. Kalau ada orang nak mengajarkan mari berakhlak pada ayah awak, memang awak berakhlak pada ayah awak. Berakhlak pada mak awak, memang awak berakhlak pada mak awak. Tapi berakhlak kepada binatang walaupun haram, ini ajaran betul-betul datang dari Allah. Inilah ajaran Nabi Muhammad SAW. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang ada rasa kasih sayang dalam dirinya, itulah yang akan mendapatkan kasih sayang Allah. Iko 1 sampai boleh surat. Surat nampak tamo surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu saripati daripada Quran. Quran iko saripati daripada Zabur, Taurat, Injil, Suhuf, Quran. Quran iko saripatinya adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu intinya ada pada Bismillah. Bismillah itu intinya 3. Bismillahirrahmanirrahim. 3. Bismillah Allah. Ar-Rahman Maha Pengasih. Ar-Rahim Maha Penyayang. Allah awak tu berapa sebetulnya Pak Ustaz? 1, Esa, tunggal, tak berbilang. Qul huwallahu ahad, Esa, tunggal, tak berbilang. Tapi kenapa Bismillahirrahmanirrahim? Namanya banyak. Inya tetap 1. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Asma'ul Husna yang dipilih di awal Al-Quran. Bismillahirrahman. Sayang. Maka awak disuruh bekasih sayang. Dek apa keluarga Pak Haji Iwan beserta ibu dan Bang Dipo malam itu membuat acara, membuatkan makan. Itu pasti ada kasih sayang. Apa beda Rahman sama Rahim? Rahman, sodonyo dapek. Nam minum khamar dapek, nam bajudi dapek, nam bazina dapek, nam korupsi dapek, nam penipu dapek. Tapi kalau Rahim, yang dapek hanya orang yang beriman. Jadi kalau ada sok bertanya, itu sebulan tidak pernah sembahyang, tidak pernah puasa, inyo korupsi, inyo berjudi, inyo berzina, dia apanya duit, dia apa rumahnya godang, dia apa motornya mahal, dia apa sokinya banyak, sawitnya banyak, awak sembahyang puasa berondol pun payah. Bismillahirrahman. Rahman itu sodonya dapek. Tapi nan dapek Rahim. Hanya orang beriman. Itu maka dalam Al-Quran. Ghafurur Rahim. Ghafur pengampun. Rahim. Hanya kepada orang beriman. Adapun orang nan nampaknya duitnya sonang, konyang, tenang, lenang, monang. Belum tentu dapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah.
awak di zaman gilo kini ko. Apa ndak ada zaman gilo amo sobi. Zaman dulu orang kalau ingin berjudi, mesti datang dulu ke tompek uang main judi. Kini ndak. Kunci pintu rumah, kunci pintu pagau, kunci pintu kamar, di rumahnya seorang pun berjudi juga. Judi online. Duit ndak ada. Bisa. Zaman dulu meminjam malu, nampak muka orang, nampak biji matanya, malu. Kini ndak perlu. Cukup foto KTP, kirim. Apa namanya? Pinjol. Pinjaman online. Duitnya dipakai untuk judol. Judi online. Kalau dapat duit untuk apa? Game online. Tapi ingat, dosanya offline. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Walaupun dunia dah kacau, rusak. Tapi awak masih buat maulid. Ambo tadi waktu dibawa dek Ustaz Tatang. Iko ketua pembina Yayasan Tabung Wakaf Umat. Iko Ustaz Alnob Dinar, ketua yayasan kami. Pesantrennya di Simpang Bingung. Bapak Ibu nanti kalau dari jembatan Leton sampai Simpang Bingung, jangan bingung-bingung lagi. Belok ke kiri sebelum pemakaman TPU Kopit, kami membuat pesantren gratis untuk tahfiz Quran. Tapi nan bau gratis 25 orang setahun. SMP 25, 25, 25, 75. SMA 25, 25, 25, 75. Jadi 150. Nan lain tetap berbayar. Karena kemampuan. Dari mana pitinya? Duitnya dari Bapak Ibu lewat program 20 jam bersama Ustadz Abdul Somad. Subuh, pagi Jumat, siang Jumat, khutbah Jumat, malam Sabtu, Sabtu subuh, Sabtu siang. Termasuklah kajian niko. Duit sodonya masuk. Dan setiap pengajian niko direkam. Iko masuk ke YouTube. Ditonton dek uang, hasil dari YouTube itu masuk juga untuk yayasan. Jadi nanti jangan Bapak Ibu temakan fitnah. Itu Ustaz Somad pakai motor mahal tuh dari YouTube tuh. Itu motor yayasan, bukan motor Ambo. Nah, itu Ustaz Somad beli motor tuh dari duit YouTube tuh. Dari mana orang tahu? Ambo dongau dari kenal potnya tup. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dan Bang Dipo iko termasuk anak muda Riau nan mensupport pembangunan pesantren tahfiz Quran di Talang Mama. Ndak ada orang yang peduli di situ. Sebab apa? Sebab jauh. Ustadz-ustadz godang-godang dari Jakarta di kota-kota saja. Ndak ada orang peduli. Alhamdulillah ada orang memboi tanah 2 hektar. Kami citokan ke beliau. Beliau pun mensupport, membangunkan asrama, membangunkan kelas. Awak doakan beliau sehat, panjang umur, murah rezekinya. Dek apa Ustaz citokan? Dek uangnya ndak ada. Kalau uangnya ada, ndak elok awak citokan. Dek apa Ustaz citokan? Allah menyuruh citokan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tapi itu bukan pondok Ambo. Yang kami bangun di Seberida, dari Pokambau 7 jam sampai ke Bali. Hah? Bali Las. Dari Bali Las itu sejam lagi sampai ke Seberida lah doke, ndak perbatasan Jambi. Sebelah kiri, itulah ada pondok pesantren. Pesantrennya wakaf Yayasan Tabung Wakaf Umat. Kalau ada kebetulan Bapak Ibu arah ke Seberida, tolong-tolonglah singgah tengok pesantren namanya Nurul Azhar. Mudah-mudahan anak-anak Talang, anak-anak pedalaman, indak lagi susah belajar Islam. Pondoknya lah ada dan itu menjadi amal jariah untuk Pak Haji Iwan, ibu, keluarga dan masyarakat Iko Sodonyo insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Dek apa Ustaz Cito kan itu? Sebab kalau ndak awak bercito, orang ndak tahu. Jadi kalau ambo citokan adonan terinspirasi. Ambo pun ingin juga membuat contoh itu Pak Ustaz. Mantap. Tapi ambo ndak bisa karena yang itu jauh di Seberida. Ndak usah. Cari yang ada di Kabupaten Kampar itu. Cari mana pondok pesantren yang wakaf, yang perlu dibantu, ditolong, datang. Besok pagi datang situ tanya. Berapa sak semen lagi? Berapa kelas lagi? Berapa batu bata lagi? Bapak mau bantu? Enggak, bertanya aja.
Itulah nana jadi bokal awak menghadap Allah nanti insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Pas 60 menit. Ustaz Somad di mana-mana ceramah ndak lebih dari 60 menit. Padahal sebetulnya di Masjid Iko kalau menengok dari botolnya 30 menit. Syukri. Nah, mudah-mudahan apa nan awak kaji malam Iko melembutkan hati awak. Jangankan kepada tetangga, jangankan kepada laki, kepada bini, kepada kawan, kepada sahabat, kepada mertua, kepada manusia, kepada ustadz, kepada buya. Kepada hewan binatang pun awak disuruh berkasih sayang. Apalagi kepada sesama manusia. Iko ada umat Nabi Muhammad maulid rajin sembahyang tak tinggal puasa Senin Kamis. Tapi tidak ada kasih sayangnya sama orang sama sekali. Maniaya orang. Tukang cuci tidak digaji. Security makan susah. Tukang pel, tukang dodos, tukang panen. Keringat uang dimakan. Tidak mencium bau surga. Walaupun amal banyak, jangan maniaya uang. Jangan menyusahkan uang. Tapi jangan gara-gara ceramah hambo malam iko, esok Pak Kapolsek tidak lo mau menilang uang. Lewat uang tidak pakai helm, silakan. Jadi itu tidak betul sebab ini melanggar peraturan. Pakai helm itu kan supaya selamat. Nah itu. Jadi kalau yang menegakkan aparatur negara yang memang menegakkan hukum tetap tegas. Bukan berarti gara-gara kasih sayang malam iko lalu bapak ibu tidak ada tegas sama sekali. Pak Haji. Yo, ambo tengok anak Pak Haji lah dibawa uang. Ambo ikhlaskan. Itu bukan ikhlas, bongak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itulah kaji awak malam niko. Sejam mampu menyampaikan niko, faham atau tidak faham? Alhamdulillah. Itulah eloknya makan dulu sebelum mengaji. Sebab kalau tidak makan dulu kadang orang berpikir, apalagi ambo misalnya tadi. Ceramah dulu. Pasti ambo terpikir tolo ikan kan? Tapi sesudah iko, Masya Allah, tabarakallah. Di akhir majlis, mari awak berdoa sama kepada Allah. Mudah-mudahan awak istiqomah iman dan Islam. Anak awak soleh dan solihah. Keluarga awak sakinah mawaddah warahmah. Rezeki awak melimpah supaya bisa berinfak bersodakoh. Sudah-sudah awak nan sakit-sakit disehatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mati awak dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu